Selamat pagi, Net5 kami buka dengan berita mengenai Ratu Atut Khosyah. Menteri Dalam Negeri menyerahkan keputusan pengganti Ratu Atut kepada Presiden. Sementara itu lewat kuasa hukumnya Atut merasa diperlakukan tidak adil oleh KPK. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berniat mengembalikan mandat untuk menentukan pengganti Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah pada Presiden. Hal ini dilakukan menyusul pembatalan pelantikan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah Rabu lalu. Pasalnya Arief sudah 5 kali batal dilantik karena ketidakhadiran Atut. Sekarang kan pejabatnya ada sementara kan, jadi tidak mengganggu lah. Yang birokrasinya kan tetap berjalan. Cuman kan kasihan juga wali kota ini terlalu lama dilantik. Karena itulah besok kita kirim tim, kita minta kepastian itu. Kalau Ibu Atut tidak berkenan atau berhalangan, kan bisa mengembalikan mandat itu kepada Presiden. Lalu Presiden akan menunjuk segera siapa yang akan melantik. Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno Kamis siang menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Banten. Rano datang mewakili Atut yang tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Batalnya pelantikan Arief menjadi salah satu agenda rapat. Usai rapat, Rano menyatakan kesiapannya untuk menggantikan Atut jika diperlukan. Ya mekanismenya kita harus mengatakan siap gitu, memang mekanismenya seperti itu. Tapi dari DPP sudah ada lampu hijau Pak? DPP mana? Dari DPP. DPP tidak memberikan arahan apa-apa, jalankan berdasarkan mekanisme dan harus kita hargai asas praduga. Tapi Pak Pram. Namun lewat kuasa hukumnya, Atut menyampaikan akan membela diri lewat jalur hukum. Sejak ditetapkan sebagai tersangka Selasa lalu, keberadaan Atut tidak diketahui. Sukatma juga membantah kabar Atut menghilangkan beberapa barang bukti sebelum KPK menggeledah rumah pribadinya Selasa lalu. Jadi tidak benar kalau ada informasi ya dari siapapun yang menyatakan bahwa ada upaya dilakukan oleh Ibu Atut itu menghilangkan barang bukti, karena beliau sendiri tidak tahu yang dimaksudkan bukti untuk perkara ini apa. Masa orang mau buang sampah yang kebetulan ada kertasnya misalkan, itu dianggap bukti, menghilangkan barang bukti, kan nggak bisa seperti itu. Keberatan Atut atas penetapannya sebagai tersangka juga ia sampaikan lewat juru bicaranya. Atut merasa diperlakukan tidak adil oleh KPK. Mana KPK yang kita lihat lebih banyak menebar opini, sehingga ini yang sepertinya Ibu Atut merasa sangat keberatan karena Ibu Atut sudah mengikuti proses hukum dan proses hukum dihormati betul oleh Ibu Atut, tapi proses hukum dilalui juga di dalam opini. Ini kan seperti pembunuhan seseorang secara perdata. Fikron juga menyampaikan Atut menampik tudingan melalaikan tugas sebagai gubernur. Baginya, status tersangka tidak berarti harus nonaktif dari jabatan. Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 17 Desember lalu. Atut diduga bersama adiknya Tubagus Hairi Wardana menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Suap sebesar 1 miliar itu diberikan terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.